kepada kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju akhirat nanti. Karena sesungguhnya hidup ini sementara, namun yang kekal adalah di akhirat, dan Allah perintahkan agar kita memperbanyak bekal kita, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, mentaati Allah, beribadah kepadanya dan menjauhi larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang merupakan bulan sebelum datangnya bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Untuk itu, jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sejenak apa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan hadir bulan Ramadan itu, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, amalkan sebagai persiapan menuju bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Tidak kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa satu bulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan tidak pernah aku melihatnya melakukan puasa yang sangat banyak melebihi di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Tidak didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa yang sangat banyak melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullah, dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban hampir penuh satu bulan. Wa kana yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal amal ma tatiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah, laksanakanlah dari amalan-amalan yang sunnah sesuai kemampuan kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sampai kalian merasa bosan. Wa ahabbus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tuwima 'alaihi wa in qallat, wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Dan sebaik-baik salat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang senantiasa dilakukan terus-menerus, walaupun itu sedikit jumlahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat dan terus-menerus beliau melakukannya dengan istiqomah. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan juga, wa kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Adalah bulan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Tsumma yasiruhu bi Ramadan, kemudian dilanjutkan di bulan Ramadan. Banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah semasa berada di bulan Sya'ban ini. Dan tata cara puasa sunnah tersebut dijelaskan oleh para ulama, ia merupakan puasa sunnah secara mutlak. Apakah ia melaksanakan puasa di hari Senin Kamis, atau melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid, ataupun dia melaksanakan puasa sunnah sebanyak-banyaknya tanpa tertentu harinya, bisa melebihi 2 minggu atau lebih dari itu. Namun akan dapat larangan agar seseorang tidak berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmaini
illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Jangan dahulukan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuki bulan Ramadan, kecuali seseorang yang biasa puasa, maka ia boleh melaksanakan puasa. Maksudnya, apabila orang yang tidak biasa puasa sunnah, maka janganlah ia puasa di tanggal 30, tanggal 29, 2 hari 1 hari sebelum Ramadan. Namun apabila ia terbiasa puasa sunnah, maka diperbolehkan ia melaksanakan puasa walaupun itu bertepatan misalnya puasa hari Kamisnya di hari terakhir bulan Sya'ban atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Saudaraku, jemaah-jemaah rahimakumullah, di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menerima amalan seseorang. Maka kita berusaha untuk memperbanyak amal, mempersiapkan diri dengan baik dengan amal-amal soleh. Dan dikatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu." Bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ketahuilah bahwasanya ketika suatu waktu yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia banyak dilalaikan, banyak orang terperdaya tidak beribadah, di saat itu ia bisa beribadah dengan baik. Sungguhnya ibadah itu adalah ibadah yang sangat mulia seperti bulan Sya'ban ini. Sebagaimana juga salat malam di mana banyak orang tertidur lelap namun dia bisa melaksanakan ibadah salat bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, dan dia adalah bulan yang diangkat amal kepada Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diangkat amalku, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis juga disebutkan ada satu kemuliaan malam tertentu, yaitu di malam nisfu Sya'bannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yutalli'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya di pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya illa li musyrik au musyahid, kecuali orang yang musyrik ataupun juga orang yang musyahid, yaitu orang yang banyak bermusuhan dengan orang lain. Hadis ini menyebutkan bahwa menjelaskan adanya keutamaan di malam nisfu Sya'ban tersebut di antara kemuliaan bulan Sya'ban. Walaupun demikian, tidak ada amalan khusus yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Silahkan beramal sebagaimana beramal, silahkan berpuasa sebagaimana anjuran puasa sunnah pada hari itu. Jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bulan Sya'ban ini adalah kesempatan untuk mengqadha, mengganti puasa-puasa yang terlalaikan, terluput di bulan Ramadan tahun yang lalu. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Aku pernah ada hutang puasa bulan Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Saudaraku jemaah rahimakumullah, inilah beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban. Kiranya kita bisa melatih untuk memperbanyak puasa dan amal-amal yang lainnya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, dahulu ulama-ulama kita dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat tabi'in, mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk menjumpai bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan Sya'ban ini betul-betul kita pergunakan waktu kita sebagai persiapan kita untuk menuju bulan yang penuh kemuliaan tersebut. Berpuasa tentunya melatih diri kita agar tidak terkejut ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka latih di bulan Sya'ban ini dengan beberapa hari melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban semampu kita untuk bisa mengambil waktu melaksanakan puasa sunnah di dalamnya. Para ulama terdahulu juga sudah mereka mengambil mushaf-mushaf mereka untuk melatih memperbanyak membaca Al-Qur'annya, mengulang hafalan mereka yang akan dibacakan ketika melaksanakan sholat qiyamul lail, dan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya, sedekah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah sebagai persiapan, dan banyak berdoa agar kiranya kita betul-betul dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan tahun ini. Di antara doa yang terdapat dalam riwayat dari kalangan tabi'in, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku sampai ke bulan Ramadan. Ya Allah, antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amalanku nantinya di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,